Selamat pagi. Program Kaltim Headline pagi edisi hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Fikri Wardana, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Jumlah pasien COVID-19 yang sembuh di Kaltim terus bertambah. Bantu atasi dampak virus corona, Partai Kebangkitan Bangsa bagikan 10.000 paket sembako. Kita awali Kaltim Headline pagi edisi kali ini. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kalimantan Timur dalam 2 hari terakhir, Sabtu dan Minggu 16-17 Mei 2020, tidak menemukan kasus baru pasien dalam pengawasan. Total PDP yang masih dirawat isolasi dan menunggu hasil swab laboratorium adalah 189 orang. Simak informasinya. Ini kabar gembira, tidak adanya temuan baru kasus PDP di Kalimantan Timur memberikan gambaran sudah selesainya pekerjaan tracing dari tim gugus tugas ke orang-orang terdekat yang positif tertular virus corona. Sehingga yang ditunggu tinggal hasil swab dari laboratorium, yaitu pada PDP sebanyak 189 orang. Rinciannya seperti diumumkan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi M. Ishak, update hari Minggu 17 Mei 2020, jumlah total PDP sebanyak 745 orang, dengan 301 pasien dinyatakan negatif dan sebanyak 254 terkonfirmasi positif, serta 189 menunggu proses hasil swab. Meski zero pertambahan PDP selama 2 hari terakhir, bukan berarti Kalimantan Timur sudah aman dan tinggal menyelesaikan kasus-kasus positif virus corona. Sebab bisa saja sudah terjadi transmisi lokal di mana penularan sudah terjadi namun luput dari penelusuran tim gugus tugas. Apalagi jumlah ODP atau orang dalam pemantauan juga masih cukup besar, yakni yang masih dalam proses sebanyak 762 orang. Secara nasional perkembangannya masih tetap tinggi, ya, hingga sampai saat ini masih di atas 500-an kasus secara nasional. Dan ini menunjukkan bahwa memang kasus ini masih terus menunjukkan peningkatan. Meskipun di beberapa tempat terlihat ada mengalami penurunan, tapi di tempat yang lain justru juga mengalami peningkatan. Andi M. Ishak mengingatkan masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan. Tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti usahakan tidak berkumpul dalam jumlah besar atau mendatangi tempat-tempat keramaian, jaga jarak ketika berbicara dengan lawan bicara, memakai masker, dan sering cuci tangan. Update penanganan COVID-19 di Kaltim per hari Minggu kemarin terjadi penambahan 1 kasus positif baru, yakni pasien dengan kode KKR42, seorang lelaki berusia 16 tahun di Kutai Kartanegara. Pasien ini merupakan pelaku perjalanan dari Magetan yang telah dirawat di Wisma Atlet Kutai Tenggarong, Kartanegara sejak 9 Mei 2020. Sebelum dinyatakan positif, pasien diperiksa dengan rapid test dengan hasil reaktif. Selain ada penambahan 1 pasien positif terinfeksi virus, ada juga pasien yang dinyatakan sembuh, yakni 3 orang. Alhamdulillah pada hari ini ada penambahan lagi kasus sembuh dari COVID-19. Pada tanggal hari ini sebanyak 3 kasus. Ya. Pertama dari Balikpapan 1 kasus, yaitu BPN 38, laki-laki 19 tahun, kasus berasal dari klaster Magetan yang telah dirawat di Villa Silva sejak 28 April 2020. Kemudian dari Berau 1 kasus, yaitu BRU 5, wanita 20 tahun, ini merupakan pelaku perjalanan dari Yogyakarta yang telah dirawat di Rumah Sakit Umum Abdul Rifai sejak tanggal 18 Maret 2020. Kemudian dari Bontang 1 kasus, yaitu laki-laki 21 tahun, ini merupakan pelaku perjalanan dari Jakarta yang telah dirawat di Rumah Sakit Umum Taman Husada sejak tanggal 10 April 2020. Seluruh kasus tersebut dinyatakan sembuh karena dari hasil laboratorium BBLK Surabaya dinyatakan 2 kali dengan hasil negatif. Serta hasil pemeriksaan klinis dari dokter penanggung jawab layanan yang merawat. Kondisi sudah sangat baik, tidak ada gejala lagi. Tim Kaltim TV melaporkan.
Berita selanjutnya, 3 PCR atau polymerase chain reaction atau alat untuk memeriksa pasien terpapar virus sudah siap dioperasikan. 2 PCR di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan dan RSUD AW Syahrani rencananya pekan ini sudah dicoba. Sedangkan untuk PCR di laboratorium kesehatan masih menunggu training, namun dipastikan akhir bulan sudah bisa beroperasi. Simak informasinya. Soal ketersediaan stok pangan itu diungkapkan Bupati Kutim Ismunandar saat rapat virtual dengan pengendali inflasi daerah atau TPID Provinsi yang dipimpin pejabat Sekda Provinsi Muhammad Sabani. 2 daerah yang menjadi andalan stok pangan di Kutai Timur yakni sentra pertanian di Kecamatan Kaubun dan Long Mesangat. Pada bulan Mei dan Juni memasuki masa panen. Pemerintah Kutai Timur menurut Ismunandar berusaha membeli hasil pertanian dari petani di 2 daerah itu. Selain bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan di daerah, sekaligus juga memberi pendapatan petani, terutama di saat pandemi COVID-19 di mana sektor ekonomi mengalami penurunan yang drastis. Insya Allah bahan pokok untuk Kutai Timur masih aman, dan yang kedua alhamdulillah sentra produksi pertanian kami di Kaubun, di Long Mesangat ini juga sedang panen. Jadi untuk menutupi pembagian 9 bahan pokok terutama beras ini kita beli dari petani-petani yang ada di sebagian besar petani-petani di 2 daerah tersebut. Dalam rapat virtual itu, Bupati Ismunandar juga menjelaskan apa yang telah dijalankan di daerahnya. Bupati menyinggung adanya aplikasi My Aspal yang diluncurkan oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Dengan aplikasi itu, khususnya warga Kota Sangatta yang jumlahnya lebih 160.000 jiwa, sudah bisa memesan makanan dan kebutuhan rumah tangga melalui aplikasi tersebut. Barang yang dipesan akan diantar oleh ojek online. Selain itu, Bupati juga menjelaskan adanya gerakan menanam di perkarangan yang telah diluncurkan di 18 kecamatan di Kutai Timur. Gerakan menanam di perkarangan sebagai usaha untuk memperkuat ketahanan pangan karena dikhawatirkan COVID-19 berlangsung lama. Kita laksanakan, jadi semua dan terlibat semua kawan-kawan dari TNI dan Polri. Nah, jadi alhamdulillah juga untuk pengusaha ayam, memang ini ada permasalahan, begitu mau dilempar ke pasar, pasarnya lesu. Akhirnya intervensi dari pemerintah juga untuk membeli dan dibagikan kepada masyarakat untuk menambah protein agar tetap kuat atau imunnya meningkat. Tim Kaltim TV melaporkan. Marhaban ya Ramadan, bersihkan hati, Jernihkan pikiran, dan sucikan perbuatan. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Kami segenap jajaran direksi, staf dan karyawan Kaltim TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Situasi pandemi COVID-19 menjelang Hari Raya Idul Fitri membuat semua pemimpin daerah perlu waspada dengan persediaan pangan di daerahnya. Begitu juga di Kutai Timur. Bupati Ismunandar mengaku optimis stok pangan di daerahnya cukup. Simak informasinya. Rencananya hari Selasa 19 Mei 2020, alat PCR yang ada di RSUD Abdul Wahab Syahrani sudah mulai difungsikan. Menurut Andi M. Ishak, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, ketiga PCR yang sudah ready pada prinsipnya sudah siap, karena cairan untuk tes yang disebut reagen sudah datang. Dengan sudah beroperasinya PCR, pemeriksaan swab dari pengambilan spesimen lendir pasien yang diduga tertular virus tidak perlu dikirim ke Surabaya untuk mendapatkan hasil laboratoriumnya. Andi M. Ishak berharap ketiga PCR yang ada sudah mampu melayani kebutuhan pasien-pasien di Kalimantan Timur. Terkait dengan reagen PCR, perlu kami sampaikan bahwa untuk reagen semua sudah ada di Kalimantan Timur.
baik itu di Balikpapan maupun juga di Samarinda. Jadi untuk PCR yang ada di rumah sakit AWS itu juga sudah ada dan sudah siap, dan memang rencana Senin mereka akan mempelajari kembali, dan Selasa insya Allah sudah mulai running untuk melakukan pemeriksaan swab awal kaitannya dengan sampel. Kemungkinan masih dalam kapasitas minimal, yaitu 24, maksimal 24 ataupun sekitar 20-an sampel dulu. Nah, untuk yang di laboratorium kesehatan, reagen juga sudah tiba, sudah ada, sudah siap, dan itu reagen yang ada selain pembelian yang kita lakukan sendiri juga adalah bantuan dari Kementerian Kesehatan, sebagaimana juga yang didapatkan di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Nah, sungguhnya untuk di Labkes memang kita perlu ada standarisasi ruangan BSC-nya dulu, dan kemudian juga ada, setelah itu baru ada pelatihan, dan insya Allah paling lambat akhir bulan ini juga sudah mulai running untuk melakukan pemeriksaan swab yang bisa mengcover ke Kalimantan Timur. Reagen yang sudah siap dari bantuan pemerintah pusat ada 9.600 tes. Jumlah itu dibagi dua, yakni untuk Rumah Sakit Pertamina Balikpapan 4.800 tes dan Laboratorium Kesehatan di Samarinda 4.800 tes. Sementara untuk PCR di RSUD Abdul Wahab Syarani sudah tersedia 1.440 tes dari pembelian sendiri, yaitu menggunakan anggaran APBD Kaltim. Nah, untuk yang di Abdul Wahab Syarani sudah ada 1.440 tes. Nah, sambil juga ini kami lagi juga melakukan permintaan ke Kementerian Kesehatan. 1.440 tes ini dari pembelian sendiri dari APBD. Yang bantuan dari pusat belum ada, tapi kami juga sudah meminta apabila memang tersedia, karena reagen yang di AWS sifatnya khusus, ya. Jadi dia alatnya adalah alat PCR yang tertutup istilahnya, jadi memang reagennya khusus. Sementara yang di Pertamina dan juga di Laboratorium Kesehatan nih PCR-nya sifatnya terbuka, jadi bisa menggunakan beberapa reagen yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Pemprov Kaltim sudah menganggarkan untuk pembelian reagen tersebut, termasuk pelatihan-pelatihan dengan mendatangkan tenaga instruktur untuk mengoperasikan alat-alat kesehatan tersebut. Dengan sudah beroperasinya PCR, maka pemeriksaan swab bisa lebih cepat diketahui hasilnya. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Habib Bahar bebas dari lapas Cibinong setelah mendapat asimilasi dari Kemenkumham usai menjalani setengah masa hukumannya. Menariknya, ia ditemani oleh Udin Balok atau juga dikenal Pangkal 5 Kumbang di dalam mobil yang dinaikinya pulang menuju pondok pesantren Tajul Alawi, Bogor. Simak informasinya. Jagat Twitter ramai memberitakan pulangnya Habib Bahar Smith. Bahkan nama Habib Bahar menjadi trending topik sampai malam harinya. Setidaknya ada 3.400 tweet menyebut nama terpidana yang dihukum akibat menganiaya anak di bawah umur itu. Habib Bahar dihukum 3 tahun akibat penganiayaan yang dibuatnya. Namun, dengan adanya program asimilasi dari Menkumham untuk mencegah adanya penyebaran virus corona di dalam penjara kalau penghuninya terlalu banyak, Bahar Smith mulai Sabtu 16 Mei bisa menghirup udara bebas. Pulangnya sang Habib disambut oleh pendukungnya. Yel-yel dan lagu perjuangan dinyanyikan. Habib Bahar Smith bagaikan seorang pemimpin perang berada di atas mobil terbuka melambai-lambaikan tangan. Saat berada di dalam mobil menuju pondok pesantren Tajul Alawi di Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Habib Bahar terlihat dalam sebuah video yang direkamnya. Selain mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, dia juga memperkenalkan satu persatu yang ada di dalam mobil itu. Dari 2 orang yang diperkenalkan oleh Habib Bahar, salah satunya adalah Udin Balok yang ada di bangku bagian depan. Udin Balok yang diperkenalkan sebagai Panglima Kumbang oleh Habib Bahar menyambut dengan wajah ceria.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 16, Alhamdulillah Al-Fakir, Bahar bin Ali bin Smith telah bebas dari lapas Pondok Rajak berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan atas doa para ulama, khususnya para habaib, para kiai, dan khususnya para umat Islam. Alhamdulillah telah keluar dan insya Allah bisa kembali berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bersama Bang Aziz yang mengawal. Juga ada Panglima Kumbang. Maka saya mengucapkan terima kasih banyak. Udin Balok belakangan memang sering jadi perbincangan karena pergaulannya dengan sejumlah artis ternama seperti Ahmad Dhani serta pengacara terkenal Hotman Paris Hutapea. Wajah dan tubuhnya yang penuh tato serta kostum yang khas membuatnya beberapa kali tampil di acara entertainment televisi nasional. Tim Kaltim TV melaporkan. Seorang kurir sabu diamankan oleh Satres Narkoba Polresta Balikpapan. 1 kilo sabu diambil dari Samarinda dan akan diberikan kepada seseorang di Balikpapan. Polisi berikan tindakan terukur saat akan melarikan diri. Simak informasinya. Satres Narkoba Polresta Balikpapan mengamankan seorang terduga kurir narkoba jenis sabu-sabu di kawasan Jalan MT Haryono pada hari Minggu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Tersangka dengan inisial AS, 34 tahun, membawa kristal berwarna putih seberat 1013 gram yang dibungkus menggunakan kotak susu ultra untuk mengelabui petugas. Saat diamankan petugas, tersangka sempat akan melarikan diri, sehingga petugas memberikan tindakan tegas dengan menyerangkan timah panas di kaki kiri tersangka. KBO Sat Narkoba Polresta Balikpapan Ibtu Tri Ekwan mengatakan, tersangka menjadi kurir sabu bukan yang pertama kalinya. Sabu seberat 1013 gram ini akan diserahkan kepada seseorang di Balikpapan yang telah dikenalnya melalui telepon seluler. Tersangka membawa sabu menggunakan sepeda motor. Bahwa Satres Narkoba Polresta Balikpapan pada hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020 pukul 17.30 telah dapat mengungkap dengan menangkap seseorang berinisial AS di Jalan MT Haryono, Balikpapan, yang mana saudara AS ini membawa 1 kilogram lebih 13 gram atau 1013 gram sabu untuk diedarkan di Balikpapan. Tetapi peran daripada saudara AS ini adalah sebagai kurir, mengambil dari Samarinda, dari saudara EP yang ada di Samarinda. Kemudian barang ini mau diserahkan kepada saudara IS yang ada di Balikpapan yang masih DPO. Tersangka di dalam menggeluti dunia ini dan peran sebagai kurir sudah beberapa kali mengambil barang dari Samarinda. Makanya dengan mengambil barang yang sudah besar 1 kilo lebih ini tentunya diawali dari barang yang kecil terlebih dahulu. Sudah beberapa kali. Barang bukti yang diamankan berupa 1 bungkus sabu-sabu, ponsel, dan 1 kunci motor milik tersangka. Tersangka akan dikenakan pasal 114, 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV.
Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Takbiran dan sholat Idul Fitri di Kota Samarinda ditiadakan karena berpotensi akan menjadi tempat berkumpulnya massa dalam jumlah besar. Keputusan tersebut diambil pemerintah Kota Samarinda setelah melakukan rapat lengkap dengan Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, dan tokoh-tokoh masyarakat. Simak informasinya. Inilah rapat lengkap yang difasilitasi Pemkot Samarinda, Senin 18 Mei 2020. Membahas kegiatan keagamaan yang akan berlangsung seperti sholat Id dan takbir keliling. Sejumlah organisasi menyepakati takbir keliling dan sholat Id dilaksanakan di rumah saja. Pemerintah tidak menganjurkan dilaksanakannya sholat Id di tempat-tempat umum seperti lapangan maupun masjid. Lembaga yang menyepakati dalam pertemuan itu menurut Asisten 1 Pemkot Samarinda Tejo, diantaranya Kementerian Agama, MUI, Dewan Masjid, Ormas NU atau Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, termasuk juga pimpinan TNI dan Polri serta tokoh-tokoh masyarakat. Pemerintah kota sudah mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari MUI, bahwa keputusannya adalah takbir keliling tidak dilaksanakan. Takbir keliling itu yang sudah beberapa tahun tidak dilaksanakan itu dilanjutkan tahun ini. Artinya apa? Takbiran bisa dilaksanakan di musola, di masjid maupun di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat Idul Fitri juga tidak dianjurkan atau dilarang untuk dilaksanakan di masjid atau di lapangan atau tempat umum, tetapi cukup dilaksanakan di rumah saja masing-masing. Keputusan itu dibuat setelah mendengar keterangan dari Dinas Kesehatan dan juga gugus tugas penanganan COVID-19. Kondisi saat ini di Kota Samarinda sudah terkendali, namun physical distancing tetap harus diterapkan. Kalau pengetatan soal jaga jarak tidak dilakukan, maka dikhawatirkan penyebaran virus corona menjadi tidak terkendalikan. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Samarinda, Zaini Naim juga menjelaskan, masyarakat untuk tahun ini diminta tetap mematuhi aturan dari pemerintah. Sebab bahaya virus corona bisa mematikan dan penyebarannya bisa terjadi di tempat-tempat orang berkumpul, seperti saat sholat Id maupun takbiran massa dalam jumlah besar. Kami sudah beberapa hari yang lalu lewat media sudah menghimbau masyarakat Samarinda supaya sholat Idul Fitri cukup di rumah saja. Karena sholat Idul Fitri itu menurut perspektif hukum Islam itu sunnah, hukumnya sunnah. Sunnah itu hanya anjuran, artinya dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Toh kami MUI tidak melarang orang sholat Idul Fitri, tetap sholatnya dilaksanakan, namun di rumah. Jadi itu harus masyarakat supaya mengerti, kita tidak melarang sholat idnya, sholat ini tetap di rumah ya dengan keluarga. Untuk menjadi catatan masyarakat, di Kota Samarinda saat ini terdapat 34 yang positif terpapar virus corona dan dirawat, 36 negatif dan 33 masih menunggu proses swab. Walaupun secara kasat mata belum ada temuan transmisi lokal, namun hal tersebut bukan berarti tidak ada. Larangan berkumpul dalam jumlah besar seperti yang direkomendasikan Dinas Kesehatan Kota Samarinda agar tidak terjadi ledakan jumlah orang tertular. Tim Kaltim TV melaporkan. Kasus-kasus pasien sembuh dari virus corona bertambah lagi. Dalam update tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kaltim pada hari Senin 18 Mei 2020, sebanyak 10 orang diperbolehkan pulang ke rumah bersama keluarga.
Sebagian besar pasien yang sembuh berasal dari Samarinda. Simak informasinya. Pasien yang semula positif tertular virus corona dan sekarang dinyatakan sembuh. 6 kasus adalah warga Samarinda yang dirawat dalam ruang isolasi RSUD AW Syahrani. Dari ke-6 orang tersebut, 5 diantaranya adalah peserta acara istimewa Goa Sulawesi Selatan, dan seorang lagi dengan kode SMD 5, seorang lelaki berusia 23 tahun, pernah melakukan perjalanan dari Makassar, Sulawesi Selatan. 4 pasien sembuh lainnya dari Bontang 1 orang, seorang lelaki berusia 52 tahun dengan kode BTG 5, dari Kabupaten Pasir 1 orang juga, yaitu dengan kode PSR 6, laki-laki berusia 39 tahun, dan 2 orang lagi dari Kukar, seorang lelaki berusia 40 tahun dan 18 tahun. Semua pasien sembuh dari Bontang, Pasir, dan Kutai Kartanegara adalah peserta acara istimewa di Goa, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah pada hari ini terus bertambah kasus sembuh yang dirawat oleh rekan-rekan kita, para petugas kesehatan kita. Apresiasi kepada mereka, karena mereka sungguh luar biasa. Jika pada hari ini ada penambahan kasus sembuh sebanyak 10 kasus. Nah, ke-10 kasus sembuh tersebut ini berdasarkan hasil laboratorium yang sudah dinyatakan 2 kali berturut-turut negatif dan serta pemeriksaan secara klinis oleh dokter penanggung jawab pelayanan yang merawat kasus tersebut sudah menyatakan yang bersangkutan sudah dalam kondisi yang sangat baik dan juga tidak ada gejala. Di samping ada 10 pasien sembuh, update per hari Senin 18 Mei 2020 yang diumumkan tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kaltim, bertambah juga 1 orang positif tertular virus, yakni warga Balikpapan dengan kode BPN 47. Seorang lelaki berusia 48 tahun yang merupakan pelaku perjalanan dari Jawa Barat dengan hasil rapid test reaktif. Pasien melakukan isolasi di Villa Silpas sejak 2 Mei 2020. Namun sejak terkonfirmasi pada hari ini, pasien dirawat di RSUD Konojoso Jatiwibowo, Balikpapan. Dengan jumlah pasien positif maupun sembuh, total pasien positif di Kalimantan Timur terdapat 255 orang dengan rincian 76 dinyatakan sembuh dan 3 meninggal dunia. Sementara 176 orang lainnya masih dalam perawatan medis. Tim Kaltim TV melaporkan. Partai politik pimpinan Muhaimin Iskandar, Partai Kebangkitan Bangsa membagikan 10.000 paket sembako kepada masyarakat, termasuk juga kalangan jurnalis yang bertugas di kota Samarinda. Simak informasinya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Partai Kebangkitan Bangsa membagikan sembako kepada masyarakat. Menurut Syafruddin, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Kalimantan Timur, ada 10.000 paket sembako yang disebarkan di seluruh Kalimantan Timur dengan melibatkan kader-kader PKB di berbagai daerah. Pembagian sembako sebelumnya dilakukan kader PKB Sutomo Jabir untuk masyarakat di Bontang dan Kutai Timur. Sutomo Jabir adalah anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau. Di Kabupaten Pasir, sembako juga dibagikan oleh anggota DPRD Kaltim, Yeni Epiliana. Kreativitas atau inisiatif dari anggota DPRD se-Kalimantan Timur, yang 5 anggota DPRD Provinsi dan 25 anggota DPRD Kabupaten Kota, itu terkumpul 5.000 paket sembako itu. Nah, sehingga jumlah yang kita bagi itu adalah 10.000 paket sembako. Ini dalam rangka mengurangi beban masyarakat Kalimantan Timur yang terdampak COVID-19 ini. Nah, ini juga adalah bagian dari kepedulian PKB terhadap masyarakat yang saat ini tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Yang berjualan tidak bisa berjualan, buruh yang pekerja kasar juga tidak bisa melakukan kerja-kerjanya. Nah, sehingga inilah wujud kepedulian PKB, yaitu adalah membagikan sembako yang isinya itu adalah 10 kilo beras, 2 kilo gula, dan 2 liter minyak. Menurut Syafruddin, PKB merasakan pandemi COVID-19 harus dilawan bersama-sama. Dia merasa yakin pemerintah tidak akan sanggup untuk mengcover kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, sehingga peran organisasi, pengusaha, termasuk partai politik untuk turun bergotong royong mengatasinya sangat diperlukan. PKB mengambil bagian untuk memberikan sumbangsi bakti dan kepedulian nyata terhadap masyarakat. Juga ini adalah bentuk dari pengejawantahan PKB sebagai partai pembela rakyat.
Tim Kaltim TV melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kaltim Headline pagi edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.